Oke, baik. Halo semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Semoga segala sesuatu yang rekan-rekan usahakan hari ini dapat menjadi amal ibadah, dapatkan keberkahan dari Allah serta menjadi bekal untuk di akhirat nanti, gitu. Baik, di video kali ini saya akan bahas eh, sebuah metode di mana setelah rekan-rekan selesai membuat sebuah layout kemarin di video sebelumnya menggunakan relatif, constraint layout ataupun linear layout gitu kan, ataupun jenis layout yang lain, rekan-rekan kemudian memasukkan komponen-komponen view di dalamnya. Nah, dari komponen view tersebut bagaimana caranya kita bisa mengambil value-value ID yang ada di dalam layout tersebut ke dalam kelas logic atau kelas utamanya. Nah, maka di video kali ini saya akan bahas metode-metode tersebut beserta live codingnya. Nah, mungkin kita akan bahas dulu secara teori gitu ya, secara singkat di sini. Rekan-rekan bisa lihat yang pertama dulu ketika kita belajar Android pertama kali itu find view by ID ini sangat menjadi acuan utama untuk kita bisa menghubungkan antar komponen view yang ada di layout ke dalam logiknya gitu. Find view by ID betul-betul memanggil setiap ID yang ada di dalam layout tersebut satu persatu sehingga ada aktivitas yang berulang di mana codingan kita akan terus mendeklarasikan find view by ID di kelas utamanya. Kemudian harus di casting juga ke tipe komponen yang kita mau pasang. Jadi kalau kita salah dikit ya nanti tentunya akan error gitu ya. Jadi rawan error ketika tidak terjadi tidak cocokan dan cenderung apa tidak ada keterkaitan langsung gitu ya antara layout dengan semua yang dilakukan dengan code. Jadi betul-betul hanya ditempel berdasarkan ID-nya saja gitu ya. Nah, itu dari sisi penggunaan. Tentunya tidak ada konsep binding secara otomatis sehingga kurang fleksibel untuk melakukan binding dinamis dalam pembaruan UI. Dan sering juga mungkin ya terjadi crash karena lu null pointer gitu ya, tidak safety gitu. Itu find view by ID. Nah, maka kemudian dikembangkan satu metode yang bisa mempermudah akses dari tampilan ke kelas utama, yaitu melakukan binding class dari setiap layoutnya menggunakan view binding. Dia lebih mudah daripada find view by ID, lebih cepat juga karena bisa langsung terhubung ke ID tampilannya tanpa harus deklarasikan satu persatu gitu, sehingga mengurangi betul-betul boilerplate code gitu ya. Namun spesifik find view by ID ini hanya untuk pendeklarasian view saja kayak gitu. Tidak kemudian ada binding logika yang lebih kompleks di sana, apalagi untuk melakukan uh, uh, event listener terhadap live data ataupun framework yang lain gitu ya. Nah, namun menariknya adalah dengan rekan-rekan membuat view binding, rekan-rekan akan nge-build sebuah kelas baru gitu ya, di mana layout yang teman-teman bikin itu dibungkus ke dalam bentuk root kelas yang nanti bisa kita langsung panggil. Lebih safety ya dibanding find view by ID. Nah, ini view binding dan ini saya rekomendasikan untuk digunakan karena saat ini sedang apa sangat stabil gitu ya untuk view binding. Nah, selanjutnya adalah data binding. Ketika rekan-rekan akan mulai masuk ke dalam framework, misalkan model view model, nah di sana udah tuh rekan-rekan sangat bisa banget menggunakan konsep dari data binding karena bukan hanya tentang di binding dari sisi view-nya, punya kelasnya, tapi dia itu betul-betul mengurangi boilerplate code gitu ya, sehingga betul-betul aman karena dia bisa menghubungkan langsung antara UI dengan model gitu di kelas view main view-nya nanti kayak gitu ya. Memang data binding ini dapat lebih lambat dibanding view binding karena memang menambahkan lapisan binding ekstra gitu ya. Namun memang lebih efisien ketika ada update UI secara otomatis. Dia juga sangat support terhadap binding dinamis gitu, namun memang sedikit lebih kompleks gitu ya. Nah, ini pun direkomendasikan sekali gitu. Ketika data binding harapannya bisa digunakan ke depan juga oleh rekan-rekan.
data binding dan view binding memiliki kesamaan. Sekali kita mendeklarasikan data binding, ya view binding pun akan bisa terkena juga si konsepnya. Kurang lebih seperti itu untuk komparasinya. Nah, yang akan kita coba praktekkan mulai dari find view by ID dulu, kemudian kita coba ganti dari find view by ID ke dalam view binding. Setelah itu baru kita akan coba praktekkan mengenai data binding. Baik, kita mulai saja untuk video praktiknya. Tadi sedikit konsep, sekarang kita akan coba bikin project baru gitu ya. Silakan rekan-rekan bisa membuka Android Studio-nya, kemudian membuat project baru. Kita bikin pakai MTView Activity ya. Misal project kita untuk video kali ini kita coba view binding project ya. Kemudian jika udah selesai kita finish. Oke, sambil kita menunggu Gradle-nya. Di project kali ini kita akan bikin sebuah layout yang sangat sederhana. Inputannya kita punya 2 inputan menggunakan edit text, yaitu name dan nama gitu. Kemudian ada button submit dan nanti ada sebuah text view di bawahnya untuk bisa menampung inputan yang ada di atasnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja. Pertama mungkin kita hapus dulu ini ya, beberapa metode yang tidak akan dulu kita gunakan, yaitu ini, sehingga menghasilkan seperti ini. Kita akan coba bikin layout dulu ya rekan-rekan. Yang pertama kita akan coba bikin layout dulu, dimana di layout ini kita akan punya string. Kita bikin dulu stringnya di sini. Yang pertama adalah masukin name. Oke, kita coba buat dulu value ya, value masing-masing dulu. Kemudian nanti ini hasil ya, hasil inputannya. Baik, ya kita sedikit bikin string dulu barusan. Sekarang kita bikin layoutnya ya rekan-rekan. Ya kita bikin yang sederhana aja dulu. Mungkin kita bisa bikin pakai linear layout aja. Kemudian kita pasang orientasinya vertikal. Terus kita kasih dulu margin masing-masing, misal 20 dp ya. Baik. Di sini kita kasih title dulu, misal pendataan mahasiswa. Kita kasih gravity-nya center. Kemudian size-nya kita kasih biar agak gede dikit, 20 sp. Sorry, ini dikasih match parent. Nah, oke, dan kita kasih margin bottom itu di 10 dulu gitu. Baik, nah sekarang kita akan punya sebuah edit text yang match parent dan wrap content. Kemudian kita kasih hint. Hint ini adalah untuk memberikan teks di dalam ya, di dalam edit textnya. Dan kita kasih ID, misalkan edt name gitu. Oke. Kemudian yang kedua kita kasih kita kasih margin bottom juga satu lagi di 10 dp. Oke, yang kedua kita akan punya edt nama margin bottom. Oke, ini udah.
nama. Kemudian habis itu kita punya button ya. Kita punya button dengan match parent, wrap content. Kemudian kita kasih teks dulu. Teksnya adalah string submit ya, atau simpan. Kemudian kita kasih ID dulu, si buttonnya adalah btn simpan, btn underscore simpan. Oke, terakhir kita akan punya sebuah text view ya. Kita akan punya sebuah text view di mana text view ini mewakili dari hasil inputan. Kita kasih dia posisi di tengah dulu, kemudian ukurannya 20 sp, kemudian kita kasih margin bottom 10 dp. Mungkin yang ini agak digedein 30 ya. Oke. Nah, terakhir saya akan bikin text view 2 gitu ya. Text size-nya mungkin ini standar aja. Tapi kita gedein dulu dikit lah ya, sampai 16. Misal margin bottomnya oke. Nah, ini graffiti-nya oke. Nah, di sini teksnya misalkan kita cek dulu ya. Ini untuk name, kita pasang ID-nya. Nanti dia akan punya ID txt name gitu. Nah, ini posisinya panjang sepanjang tersebut. Kemudian nama ya, txt nama. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kita bikin sebuah studi kasus yang sederhana dulu, namun bisa mewakili apa yang akan kita coba di video kali ini. Jadi yang pertama kita punya title mengenai text view, kemudian kita punya edit text, ada name, ada edit text nama, kemudian ada tombol simpan, udah dikasih ID juga. Nanti hasilnya akan muncul di hasil inputan ini. Kemudian disimpannya adalah di variabel text ya, yang ada di txt name dan txt nama, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, baik, ini udah selesai nih, kita bikin layoutnya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita tinggal binding ID yang ada di sini gitu ya. ID yang ada di sini kita tinggal binding ke kelas utamanya gitu ya. Bentar ya, saya pindahin dulu ini. Dan hasilnya oke, sip. Nah, sekarang kita akan pakai metode yang paling awal dulu, yaitu find view by ID. Bagaimana caranya? Jadi setelah rekan-rekan bikin layout di find view by ID, itu rekan-rekan tinggal mendeklarasikan saja setiap komponen yang akan tadi rekan-rekan coba panggil ya. Nah, yang pertama adalah edit text ya. Kita pakai variabel edt, misal tadi tuh edt value name, nah, misalkan gitu ya. Nah, disinilah proses mematchkan gitu ya, mematchkan antara nama variabel view dengan jenis viewnya gitu. Misalkan yang kedua nama gitu kan, kita tinggal ini tipenya masih sama, edit text. Yang ketiga kita tadi punya button ya, kita punya btn value
simpan misalkan gitu, dan jenisnya button, maka kita akan panggil. Nah, jadi setiap view yang kemudian rekan-rekan sudah buat di layout utamanya, di layoutnya, maka di sini udah harus dideklarasikan kayak gitu ya. Nah, jadi edit text name, edit text nama, button simpan, kemudian text view name dan text view nama. Ada 5 variabel yang memiliki ID di dalam layout yang kemudian kita daftarkan. Nah, kemudian kalau kita mau pakai find view by ID selanjutnya adalah kita pasang setelah set content view air_layout.activity_main ini. Nah, kita simpan di sini. Caranya adalah langsung value-nya ya. Value atau nama variabelnya kita panggil di sini. Kemudian kita bisa langsung hubungkan dengan find view by ID. Di sini rekan-rekan tinggal pasang air.id dari ID yang ada di layout gitu ya. Nah, seperti ini kita udah punya edit value name, edit value nama gitu. Kemudian nanti kita akan coba set button gitu ya, sekalian untuk melakukan set on click listener juga. Nah, kita pasang dulu btn simpan. Nah, di sini tuh jangan sampai salah memasangkan gitu ya, karena kalau pakai find view by ID benar-benar kita manual gitu ya. Di sininya button, maka ID di sini pun harus button yang sama-sama ada di dalam layoutnya. Kemudian kita juga punya text view ya untuk name, dan punya text view untuk nama. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan, untuk kita bisa melakukan penampungan gitu dari setiap ID layout, ID yang ada di layout ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Nah, udah kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita eksekusi aja. Misal kita mau langsung melakukan eksekusi ketika buttonnya disimpan, itu kita bisa langsung di klik gitu ya. Di dalam buttonnya itu kita tampung gitu ya variabel name sama namanya ke variabel lokal, misal yang ada di sini gitu ya. Kita pakai variabel lokal di sini untuk name ya. Dan nama ya. Namun name ini misal kalau rekan-rekan mau ganti jadi integer pun sangat bisa gitu ya. Misal kita coba dulu di sini untuk membuat sebuah variabel lokal untuk melakukan penampungan gitu. Nah, kita punya name, di mana name ini isinya adalah edit value name. Nah, ini cara untuk mengambil edit value name ini adalah dengan melakukan set get. Nah, ini edit value name dot text to string ini adalah sebuah coding untuk mengambil value dari edit text gitu. Nama juga sama ya, ngambil dari edit text nama dot text dot to string, karena ini kita udah bertipe string, jadi dua-duanya langsung string ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian udah nih ditampung gitu ke dalam sini, dan setelah ditampung langsung kita set ke dalam value gitu ya. Kita set langsung ke dalam value-nya, maka ketika kita ngeset kita tinggal melakukan set text saja gitu ya. Jadi kita bisa ngeset ke dalam txt value name dot text gitu, sama dengan name, yaitu value yang ada di variabel lokal ini, dan text value dot nama sama dengan nama gitu. Nah, ini udah bisa langsung dipakai di sini gitu ya.
Sambil kita kalau mau tambahin ada tos juga sangat bisa gitu ya. Kita kasih message-nya data berhasil disimpan. Gimana formatnya? Long. Bentar. Oke, ini untuk memunculkan tos ya. Oke. Sip. Baik, kita akan langsung coba gitu ya. Kita coba running dulu. Saya pakai emulator untuk mempraktikkan codingan yang udah kita buat gitu. Ya, ini emulatornya sudah muncul. Nah sekarang kita udah selesai melakukan codingnya. Kita akan coba running sambil menunggu Gradle-nya nge-build. Jadi sekali lagi yang udah kita lakukan adalah kita melakukan binding value menggunakan find view by ID dari setiap ID yang ada di layoutnya ke dalam variabel lokal yang ada di kelas logiknya gitu ya, seperti ini. Dan ketika tombolnya kita klik simpan, maka value-nya kita coba ambil dari edit text dan kita simpan si text value-nya ke dalam text view serta dimunculkan juga dalam tos. Ya, kita coba running ya. Bisa kita masukin name-nya. Kemudian kita coba ketikkan show on screen keyboard misal namanya. Ya, kemudian kita coba simpan ya. Nah, hasilnya udah muncul rekan-rekan. Jadi kita udah berhasil memasukkan name dan nama gitu ke hasil inputan yang ada di sini. Artinya secara coding gak ada yang error gitu, namun secara hal-hal yang tadi positif negatif sesuai konsep atau teori yang udah saya bahas di awal ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, maka rekan-rekan di sini bisa menganalisa gitu secara coding. Di sini terlihat ya terjadi pengulangan coding, yaitu di bagian ini. Jadi kita harus mendeklarasikan semua view yang ada di dalam layout kita sesuai dengan kebutuhan itu dengan memappingkan ke jenis view-nya. Bayangkan kemudian jika jenis view-nya tuh berbeda banget dan kadang kita misal suka lupa sehingga menyebabkan error gitu kan, atau tidak tepat gitu. Kemudian yang kedua adalah terjadi juga boilerplate coding di find view by ID yang sangat banyak yang ada di sini, karena kita harus mendeklarasikan juga di sini gitu. Dan ID-nya kita harus benar-benar ngecek lagi nih ke layoutnya, ini udah bener gak ya ID-nya, oh betul ini EDT. Nah maka kemudian ini juga menjadi standar penamaan ya rekan-rekan, karena bayangkan kalau value-nya ada banyak banget, si ID ini tuh ID di dalam layout itu harus benar-benar mewakili komponen view apa yang ada di sini. Jadi kalau edit text harapannya depannya EDT, kalau button harapannya depannya BTN, kalau text view harapannya depannya TXT gitu. Tinggal nanti kosakata keduanya adalah halaman layoutnya ada di mana, misalkan main activity, baru sebelah kanannya ada nama variabelnya apa gitu. Misalkan txt underscore main underscore name, txt underscore main underscore nama gitu. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini secara coding udah bener, nggak ada isu gitu ya, nggak ada isu gitu. Di sini juga kita bisa kasih tambahan juga ya.
Oke. Nah, sekarang yang akan kita coba itu adalah bagaimana jika, sebentar, saya coba running dulu ini untuk perubahan keduanya. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, name-nya ada, nama Anda juga udah ada. Oke, baik, saya stop dulu, saya tutup dulu emulatornya, kita kembali ke sini. Nah, karena kita udah tahu terjadi boilerplate coding yang cukup lumayan banyak di sini kan gitu ya. Kemudian pengesetan value juga di sini terjadi berulang kayak gitu kan. Di sini juga harus dideklarasikan dan dihubungkan agar sesuai. Nah, maka ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan harapannya tidak disarankan untuk dilanjutkan menjadi codingan rekan-rekan yang kalau semakin besar proyeknya akan punya pengaksesan ke dalam memori yang sangat tinggi gitu. Nah, oleh karena itu kita coba ganti konsep dari find view by ID ini ke dalam konsep view binding. Baik, gimana caranya? Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk view binding. Pertama, rekan-rekan buka dulu build.gradle-nya ya. Dan di build.gradle kita simpan di paling bawah di sini. Kemudian rekan-rekan bisa mengetikkan build fitur, kemudian mengaktifkan view binding sama dengan true. Nah, cukup 3 baris ini aja. Habis itu jangan lupa dilakukan sinkronisasi. Oke. Nah, udah nih dilakukan sinkronisasi. Nah, langkah selanjutnya dari sisi layout tidak ada perubahan karena view binding itu betul-betul hanya mengambil ID dari view yang ada di sini. Ini kan kita punya edt name, kita punya edt nama, btn simpan, punya txt name, punya txt nama. Betul-betul layoutnya tidak ada perubahan apapun. Ini kalau kita sekarang yang menggunakan view binding. Nah, yang menjadi pembeda adalah di kelas utama gitu ya. Nah, di sininya kita bungkus gitu ya. Kita bungkus semua hal yang ada di sini menjadi sebuah variabel binding gitu. Caranya gimana? Nah, kita bisa bikin variabel lokal dulu ya. Sama di sini misalkan kita kasih namanya binding dan nah, di sini menariknya rekan-rekan, import edu ini adalah nama package project saya, data binding activity main binding kayak gitu. Nah, artinya layout yang kita punya di activity main ini gitu, ini akhirnya udah dibungkus satu layout ini seluruhnya ke dalam variabel binding, sehingga rekan-rekan sudah tidak perlu lagi mendeklarasikan satu persatu sesuatu yang ada di sini gitu. Jadi di sini pun sudah tidak perlu dilakukan juga gitu ya. Jadi ini saya coba komen dulu agar rekan-rekan bisa lihat di sini betul-betul tidak usah lagi di eksekusi gitu ya si find view by ID yang ada di sini. Cukup dengan variabel binding yang sudah kita hubungkan dengan bundle class layout yaitu activity main binding. Ini dapat dari mana sih auto nama seperti ini? Dia otomatis ngegenerate berdasarkan nama layoutnya ya teman-teman. Jadi ini ada activity underscore main, maka di sini diterjemahkan menjadi activity main. Nah, di sini tambahinnya binding secara otomatis karena bentuknya adalah binding view atau view binding. Nah, selanjutnya adalah di kelas utamanya nih. Kita tidak membutuhkan lagi kalau pakai view binding itu adalah set content view ini gitu ya. Jadi betul-betul di sini itu sudah bisa langsung panggil bindingnya, kita daftarkan dulu si bindingnya menggunakan activity main binding inflate layout inflater. Kemudian kita bisa lakukan set content view yang dimana rootnya kita pasang di sini gitu, sehingga kita udah dapat binding dari rootnya. Root apa? Root dari
layoutnya. Nah di sini udah aja, jadi udah nggak perlu lagi melakukan set content view yang ada di sini gitu, cukup pakai set content view yang ada di atas ini. Nah kemudian yang bagian bawahnya pun ini tidak usah lagi caranya pun berubah gitu ya, caranya pun berubah dan tidak akan menggunakan konsep yang seperti ini lagi dalam pemanggilannya. Tinggal ditambahkan sebuah variabel di depan, yaitu kata binding tadi. Nah jadi baris coding yang sebanyak ini kita ubah menjadi 2 baris aja. Nah itu luar biasanya gitu view binding ya. 5 variabel lokal ini diganti cukup hanya dengan 1 gitu kan. Baris coding yang di sini kita ubah benar-benar hanya menjadi 2 baris saja. Nah itu view binding. Nah selanjutnya kita tinggal eksekusi gitu ya, nggak usah lagi melakukan deklarasi menggunakan find view by ID, tapi rekan-rekan sudah bisa langsung bikin. Kalau di sini mah pakai set on click listener ya si buttonnya. Nah di sini juga bisa langsung gitu, langsung aja bisa binding dot ID-nya, ID dari si buttonnya gitu. Nah maka ID buttonnya adalah si BTN simpan tadi gitu ya. BTN simpan set on click listener gitu. Nah di sini udah deh, di sini kita bisa langsung melakukan eksekusi gitu ya terhadap codingan yang sebelumnya udah sempat kita buat di bawah. Nah di sini menjadi pembeda adalah rekan-rekan bisa melihat di sini binding, kemudian ada BTN simpan kan gitu ya. Kalau di sini dia adalah nama variabel dari BTN value simpan kayak gitu. Jadi nggak ada kata bindingnya gitu. Kalau di sini cukup binding.btn simpan. Jadi benar-benar bisa langsung dieksekusi. Nah yang kedua, karena kita udah bikin variabel lokal ada name sama nama gitu ya. Jadi di sini pun yang awalnya nama variabel lokal edt value name, edt value nama gitu. Nah sekarang ini ada kata kunci bindingnya gitu. Binding.edt name, binding.edt nama. Text to string. Nah, ini untuk menampung si value dari string yang ada di name. Nah baru string yang ada di name dan nama dalam bentuk edit text ini kita simpan ke dalam bentuk text view gitu ya, sehingga kita bisa tampilkan ke dalam teks yang tadinya udah muncul. Kalau di sini kan seperti ini cara deklarasinya, tapi kalau udah pakai binding langsung kita pakai kata kunci binding aja. Nah jadi kelihatan ya pembedanya. Kalau kita pakai find view by ID segini codingannya, tapi kalau kita pakai binding betul-betul diperingkas, udah mah peringkas, dia lebih secure juga dan lebih mengurangi boilerplate code gitu ya, lebih mengurangi boilerplate code. Nah walaupun di sini kita sempat lihat ya, di sini masih ada boilerplate code nih, ada 2 lah gitu ya, txt name.text, txt nama.text gitu ya. Jadi sebuah fungsi untuk melakukan penempelan value ke dalam teks itu masih dilakukan berulang, walaupun sudah lebih baik lah dibanding yang sebelumnya gitu. Nah sekarang kita coba running dulu ya rekan-rekan. Kita buka lagi emulatornya. Jadi studi kasus masih sama, namun cara codingnya berbeda. Nah kemudian yang diharapkan bisa dilanjutkan di project-project selanjutnya adalah view binding ini gitu ya. Jadi sekali lagi view binding rekan-rekan bisa gunakan ketika memang rekan-rekan akan mendaftarkan view saja gitu ya. Betul-betul teman-teman punya view di dalam layout dan view tersebut akan digunakan di kelas utamanya gitu ya. Oke, kita coba running. Ya, datanya berhasil disimpan dan muncul name-nya sama dan nama andanya juga sama gitu. Oke, ini adalah view binding gitu ya. Nah sekarang
rekan-rekan sudah bisa melihat perbedaan antara view binding dengan apa tadi find view by ID gitu. Di video selanjutnya kita akan mencoba menggunakan data binding gitu. Kita coba mulai sedikit masuk ke area framework menggunakan konsep objek gitu. Karena kalau yang rekan-rekan lihat sekarang ini kan betul-betul name dan nama. Padahal di sini tuh kalau kita berpikir secara objek, ini adalah atribut data dari mahasiswa. Nah, bagaimana jika memang atributnya itu ada banyak, name, nama, jenis kelamin, email, dan lain-lain gitu ya, yang mewakili sebuah entitas mahasiswa. Nah, maka lebih tepatnya kemudian untuk kita jadikan si atribut data tersebut tuh dienkapsulasi ke dalam sebuah kelas namanya mahasiswa. Nah, kita akan coba untuk mengimplementasikan data binding gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita akan lanjutkan ya. Masih tetap di video yang ada di sini. Studi kasusnya masih sama. Namun secara coding ini akan berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita coba ubah dulu dari sisi Gradle. Nah, jadi di sini kan rekan-rekan udah implementasi view binding ya. Ketika rekan-rekan mau mengimplementasikan data binding itu sangat bisa gitu ya. Dan di sini tinggal tambahin aja ada data binding. Kemudian selain di bagian ini, mungkin bagian ini rekan-rekan bisa melihat ya. Di bagian sini tuh ada warning nih warna kuning gitu kan, sehingga dia bilang suppress data binding without cap. Maka di pluginnya kita bisa tinggal tambahin aja ada ID dari Kotlin Cap gitu ya. Oke. Habis itu kita sync dan data bindingnya kita udah bisa berjalan gitu. Nah, baik. Jadi bagaimana nih proses pengembangan dari view binding yang udah kita lakukan gitu ya. Nah, kita sekarang akan coba dulu bikin sebuah kelas model gitu yang bernama mahasiswa. Caranya adalah rekan-rekan bisa klik kanan di dalam package utama, kemudian new, kemudian Kotlin class, kemudian di sini bisa pilih data class. Nah, di data class ini karena dia adalah entitas mahasiswa, maka kita bikin nama kelasnya mahasiswa aja. Nah, di sini. Kemudian di sini tadi kan kita udah punya dua variabel ya. Nah, kita daftarin aja di sini biar menjadi lebih rapih gitu ya. Ini kebetulan kita hanya punya name dan kita juga punya nama ya untuk studi kasus kali ini ya gitu. Nanti kalau misalkan ada atribut data lain, rekan-rekan bisa melakukan penyesuaian ya tentunya dengan atribut data yang ada di sini gitu. Nah, udah nih kita punya sebuah kelas namanya mahasiswa. Nah, di sini yang menjadi pembeda selanjutnya adalah rekan-rekan bisa kembali ke layout. Nah, di layout ini rekan-rekan bisa membungkus gitu ya. Membungkus codingan utamanya rekan-rekan menggunakan tag layout. Artinya ketika mengimplementasikan data binding, semua komponen view yang ada di layout ini akan dibungkus ke dalam tag layout. Jadi bukan hanya di view bindingnya, tapi datanya pun bisa langsung diambil untuk mengurangi boilerplate tadi gitu ya. Nah, cara selanjutnya adalah baris ini kita pindahin dulu ke layout sehingga didapatkan seperti ini. Nah, oke. Udah selesai seperti ini di bagian layoutnya. Nah, kemudian kita kembali ke kelas utamanya ya. Di kelas utama di sini masih sama ya rekan-rekan.
Di sini masih sama, ada private let init var binding. Jadi betul-betul activity main binding ini kita ngambil dari kelas buatan hasil generate dari layout. Nah, yang menjadi pembeda adalah karena kita akan menggunakan data binding gitu ya, kita pemanggilannya tidak seperti ini gitu ya, tidak menggunakan binding root gitu ya, tapi kita pakai data binding util. Nama variabelnya masih sama, binding juga masih sama, namun di sini adalah kita menggunakan kelas baru namanya data binding util gitu. Nah, ini kita import dulu data binding utilnya, kemudian kita set content view yang awalnya bentuknya root gitu menjadi activity main seperti ini gitu ya, this.activity main. Nah, ini bentuk pengembangan dari view binding yang ada di atas menjadi data binding yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melakukan pemanggilan objek gitu. Kita bisa melakukan pemanggilan objek, kan awalnya tuh kita deklarasikannya di sini ya, ada nim sama nama kayak gitu kan ya, ada nim sama nama di sini gitu. Nah, maka sekarang itu kita udah punya objek. Nah, maka kita ganti nih yang awalnya nim sama nama di sini, kita ganti menjadi objeknya gitu. Jadi kita bisa deklarasikan misal menjadi sebuah variabel objek mahasiswa gitu yang memiliki kelas ya, yaitu si mahasiswa itu sendiri gitu ya, yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan bisa langsung melakukan apply ya, apply logic gitu dari data bindingnya ke dalam activity main ya, ke dalam layout yang ada di sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengetikkan sebuah variabel baru namanya mahasiswa gitu ya. Ini adalah nama objek gitu dari kelas buatan kita tadi. Kemudian kita pasang edu.unicom view binding project, dan ini nama kelasnya adalah kelas mahasiswa gitu ya. Jadi benar-benar variabelnya itu kita simpan di dalam layout gitu ya. Variabelnya kita simpan di dalam layout. Dan di sini kita bungkus bahwa dia ini termasuk ke dalam data. Nah, yang menjadi pembaharuan di sini adalah ketika rekan-rekan itu melakukan penyimpanan gitu di dalam sebuah value edit text dan menyimpan ke nama gitu ya. Nah, di sini itu rekan-rekan bisa langsung melakukan apply terhadap logic yang ada di sini gitu. Caranya gimana? Nah, di sini rekan-rekan tinggal mengetikkan binding dari modelnya gitu. Jadi kita tinggal panggil aja langsung modelnya, yaitu si mahasiswa tadi gitu ya. Nah, di sini yang kita simpan di dalam sini adalah model dari nama objek dari mahasiswa itu sendiri. Gitu. Ya, jadi dari sini si value mahasiswanya udah bisa didapatkan. Nah, selanjutnya ketika kita akan menekan tombol simpan yang ada di sini, itu kita bisa mengurangi boilerplate untuk pengulangan hal-hal yang ada di sini itu ke dalam layoutnya dengan langsung menyimpan di teks hasilnya. Jadi kalau di sini ada edit text, nah kalau di sini masih tetap gitu ya, kita pakai ID-nya aja, edit text juga sama, button juga masih sama. Jadi kita combine, itu fungsi dari view binding. Nah, namun di sininya nih, nah di dalam teks name
kita isi langsung kontennya gitu ya dengan menggunakan anotasi gitu. Nah, yang bisa kita pasang anotasi di sini adalah value-nya mahasiswa.nim. Jadi betul-betul tidak perlu lagi melakukan set text gitu ya. Tapi langsung si mahasiswa.nim itu akan tersimpan secara dinamis langsung di value yang ada di dalam layoutnya. Begitu juga dengan txt@mahasiswa.nama gitu ya. Jadi ini nama objeknya, ini nama variabelnya, ini nama objeknya, ini nama variabelnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi mahasiswa.nim, mahasiswa.nama secara inputan pengesetan ke dalam text view ini udah langsung tersimpan di dalam sini gitu. Nah, sekarang ketika kita akan melakukan binding di tombol simpan ini, value bindingnya gitu yang sudah sempat kita coba execute. Nah, ini akan kita coba perbaharui gitu ya. Kita akan coba perbaharui karena secara boilerplate itu sudah gitu ya dilakukan pembenahan gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, kita coba perbaharui ya codingan pemanggilan objeknya. Jadi tadi kita udah punya objek namanya mahasiswa, namun di sini seperti biasa ini adalah pemanggilan objek mahasiswa dan konstruktornya gitu. Jadi ada mahasiswa sama dengan mahasiswa. Kemudian di buttonnya, ini buttonnya masih tetap di binding, btn simpannya tetap di binding. Kemudian di sini variabel lokal yang tadi sempat kita set di sini, ini masih sangat bisa kita gunakan untuk melakukan penampungan ke value gitu ya. Kalau kita mau pakai variabel yang ada di sini sangat bisa gitu. Di mana di variabel ini name dan nama ini ada binding .edtName text to string, ini masih sama untuk name-nya, dan ini ada nama binding edt text to string gitu. Nah, ininya masih sama gitu. Nah, yang menjadi pembeda adalah kita tinggal memasukkan variabel lokal yang ada di sini ke dalam objeknya ya, ke dalam objek yang ada di mahasiswa tadi gitu. Jadi kita tinggal panggil kalau jadi di sini mekanisme binding mahasiswanya itu kita tidak pasang di sini, tapi misalnya kita bisa pindahkan di sini. Nah, jadi cukup di barisnya seperti itu saja. Nah, di sini ini sudah tidak perlu lagi ada binding txt_name.text dan txt_nama.text karena sekali lagi proses boilerplate yang ada di sini udah kita kurangi dengan cara langsung ID-nya dan value dari objeknya kita tempel di view-nya langsung, yaitu di txt_name dan txt_nama gitu. Jadi ini udah tidak perlu lagi, cukup diwakilin dengan
variabel lokal yang emang kita tadi udah tampung, kemudian kita masukin ada binding dot mahasiswa sama dengan mahasiswa gitu. Nah di sini kita tinggal panggil nama objeknya ya, yaitu objek mahasiswa dot name sama dengan value-nya name, dan satu lagi adalah yang mahasiswa dot nama, value-nya adalah nama. Jadi mahasiswa ini didapat dari pendeklarasian value yang ada di kelas utamanya. Oke. Nah, sampai sini sebetulnya codingannya udah selesai. Jadi andaikan ya kita coba ringkas lagi gitu, tidak menggunakan edit text, value-nya itu sangat-sangat bisa kita pasang. Misal di sini misalkan kita bikin variabel lokal M1 gitu ya. Kemudian kita ketikkan di sini ada mahasiswa, yaitu ini adalah objek dari mahasiswa yang tadi kita udah coba buat. Nah, baru di sini ada isi ya dari masing-masing value-nya tadi, yaitu ada value name ini kalau kita masukkan, sama ada nama gitu. Ini ada value nama gitu ya. Nah, jadi secara pengimplementasian sangat bisa juga seperti itu. Nah, kita coba running dulu ya rekan-rekan. Oke, ini untuk melakukan inisialisasi ya. No value pass for parameter name dan nama. Oke. Kita coba kembali dulu ke sini, data kelas mahasiswa. Oh ya, di sini sepertinya kita harus kasih, coba ya kita kasih inisialisasi masing-masing tip, karena dia string jadi isinya udah seperti ini. Nah gitu, jadi kalau kita bikin kelas minimal dikasih tahu gitu default value-nya ya. Default value dari string adalah ya kosong gitu ya, nggak ada stringnya. Oke. Ya, kita coba running. Kita ganti namanya jadi misalkan ya Roro Noah Zero. Kita simpan ya, hasilnya langsung muncul gitu ya. Di bawah ada name-nya, ada namanya gitu. Atau bahkan kita mau coba ringkas juga sangat bisa ya. Kita coba ringkas juga tuh si variable name dan nama yang ada di sini sebagai penampung variabel lokal dan tipenya string. Ini bisa kita coba eksperimen ya. Kita coba set langsung di sini gitu ya, sehingga tidak perlu lagi menggunakan variabel lokal. Coba ya gitu, set. Nah, otomatis yang di atas ini jadi nggak kepake kan, karena warnanya udah langsung hitam. Nah, seperti ini. Kita coba running lagi ya. Nah, berhasil gitu ya. Nah, jadi kita efektifkan lagi codingannya
yang mana kesimpulannya adalah di data binding betul-betul kita menampung value yang awalnya tuh tadi bentuknya seperti ini nih, gitu kan. Ada NIM, ada nama, kemudian di sini ditambahin lagi string gitu ya. Kan kita udah bikin objek tuh, jadi kelas baru namanya mahasiswa. Kita langsung wakili variabel-variabel ini ke dalam sebuah objek aja, namanya objek mahasiswa. Dimana kita tadi udah bikin kelas mahasiswa dan variabel NIM dan namanya kita kasih default value string kosong ya, seperti ini gitu kan. Nah habis itu di dalam pemanggilan di buttonnya pun di sini kita udah bisa mengurangi nih 2 boilerplate code yang ini dengan cara tadi menambahkan ID di dalam teksnya, data binding mahasiswa.nim dengan data binding mahasiswa.nama gitu. Dan yang terakhir value dari edit text, yaitu yang ini gitu ya. Ini 1, ini 2 adalah value dari edit text. Itu kita langsung tampung ke objeknya. Jadi mahasiswa.nim, mahasiswa.nama, karena nim sama nama ini udah sama-sama string ya, ada di sini gitu ya. Jadi ya udah otomatis langsung variabelnya tuh sinkron, yaitu sama-sama string ya. Jadi tidak perlu lagi penampung seperti yang di bawah ini gitu ya. Nah seperti yang di bawah ini gitu ya, ada name dan ada nama, tidak perlu gitu. Nah yang menjadi kunci adalah di sini nih. Jadi setiap value-value di dalam objek tersebut itu pada akhirnya ditampung dan disimpan lagi ke dalam binding mahasiswa, sehingga hasilnya sudah bisa muncul gitu ya di sini. Dan di sini pun kalau rekan-rekan lihat codingannya menjadi lebih ringkas gitu ya. Jadi andaikan codingan ini kita delete ya, ketika rekan-rekan menggunakan data binding, ini kita delete. Ya, nah betul-betul codingannya semakin ringkas gitu. Dan di sini udah kita bungkus juga ke dalam konsep data binding layout, data sama variabel serta value-nya di setiap objek yang ada di dalam data binding class gitu tadi di modelnya kita udah set juga. Nah sehingga betul-betul logic codingnya tuh jadi sangat singkat ya. Jadi segini saja gitu untuk implementasi dari data binding tadi. Nah karena kita udah nge-mention data binding, hal yang sangat bisa kita lanjutkan untuk pembahasan di video selanjutnya adalah kita akan bahas framework, yaitu model view model. Nah tentunya kalau yang saya praktekkan di sini ini kelas model bernama mahasiswa dengan layout. Nah maka nextnya akan ada satu kelas baru namanya view model sebagai sebuah jembatan gitu. Baik, paling untuk video kali ini seperti itu saja ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Bentar ya, saya coba dulu satu kali lagi. Oke, ya sama udah bisa juga ya kurang lebih. Ya kurang lebih seperti itu untuk project view binding, find view by ID dan data binding yang udah saya coba praktekkan melalui video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan betul-betul bisa memberikan gambaran ya untuk rekan-rekan mengembangkan menggunakan konsep binding yang lebih proper, yaitu view binding dan data binding gitu. View binding dan data binding akan menjadi dasar untuk kita mengerjakan project-project kita selanjutnya gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya izin tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun semuanya.